Yang ada hak itu dipanggil. Kan saya yang melarang. Yang itu memastikan. Keluar. Yang dia sedang sendiri. Keluar aja. Keluar, udah biarin. Lihat ya. Alasannya nggak tahu, mereka nggak mau kita masuk. Enggak, kita suruh keluar. Tidak ada, kita suruh keluar. Tidak ada, kita suruh keluar. Tidak ada, didampingi oleh polisi yang dampingin. Kita keluar. Polisi yang dampingin. Kita minta semua kuasa hukum keluar. Tentunya terkait dengan keterlibatan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh saudara M di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk keterlibatannya terhadap jaringan terorisme. Dia datang dalam rangka diundang untuk mengisi seminar. Masalah habis itu mereka melakukan baiat di Makassar itu, masa Pak Munarman yang disalahkan? Dia diundang untuk acara seminar selesai, udah seperti itu kan. Itu saja sebenarnya. Lebih lanjut, Aziz memastikan pihaknya akan mengajukan permohonan pra-peradilan dan telah menyiapkan 40 orang pengacara yang akan mendampingi Munarman. Bahwa permohonan dari pihak pemohon ya terhadap proses perkara yang dilakukan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum, permohonan pemohon ditolak seluruhnya. Jejak Munarman itu sebenarnya terlihat sejak tahun 2015 waktu terjadi pembayatan di sana. Di sana Munarman hadir. Cuman pada waktu itu memang tidak ada yang melaporkan. Sedangkan kelompok yang dari Timur Tengah ini kelompok global ini memang sedang mengembangkan ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Pengacara dilarang temui Munarman, Polri. Hukum acara terorisme berbeda dengan pidana biasa. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa pola penanganan kasus terorisme berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Polri angkat bicara soal adanya pelanggaran pengacara menemui Eks-Sekretariat Umum FPI Munarman di Rutan Polda Metro Jaya usai ditangkap Densus 88 anti teror. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa pola penanganan kasus terorisme berbeda dengan tindak pidana umum lainnya sebab ada hal yang lebih ketat dalam menangani pidana terorisme. Penyidikan kasus terorisme itu berbeda hukum acara pidananya dengan kasus biasa, kata Ramadan di Gedung Humas Polri Jakarta Selatan. Ramadan menyebut Densus 88 anti teror Polri masih mewakili waktu untuk melakukan pendalaman kepada Munarman sebagai tersangka. Oleh sebab itu, kata dia, saat ini penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan kasus itu kepada tersangka. Jadi penyidik mempunyai waktu dalam mendalami dan menelusuri kasus-kasus tersebut. Untuk konsentrasi penyidik ingin fokus terhadap kasus tersebut. Jadi saya jawab alasannya karena hukum acara pidana kasus terorisme itu berbeda, bila ujar Ramadan. Seperti diketahui, Munarman ditangkap Selasa 27 April pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di kediamannya Perumahan Modern Seal, Cinangka Pamulang, Tangerang Selatan. Penangkapan itu terkait dengan rangkaian proses baiat diduga kejaringan teroris yang dilakukan di Jakarta, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Medan, Sumatera Utara. Munarman dijerat pasal 14 Jo pasal 7 dan atau pasal 15 Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Munarman ajukan 40 pengacara untuk pra-peradilan. Polisi berikan jawaban tak terduga, bak mematikan. Pengacara Habib Rizik Sihab Munarman, sarjana hukum, ditangkap dalam dugaan tindak pidana terorisme pada hari Selasa 27 April. Penangkapan Eks-Sekretariat Umum FPI Munarman masih hangat diperbincangkan. Munarman ditangkap sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana terorisme, tepatnya kegiatan baiat terhadap negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS-ISIS. Munarman ditangkap Detasemen Khusus 88 anti teror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dia pun digiring ke Mapolda Metro Jaya Selasa 27 April. Saat itu Munarman terlihat ditutup dengan kain berwarna hitam, tangan kanan dan kepercayaan mantan pimpinan FPI Rizik Sihab di borgol di belakang punggungnya. Kendati demikian, anggota kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berbagi tugas untuk melayangkan pra-peradilan. Insya Allah secepatnya kita akan bagi tim, katanya kepada awak media saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hanya saja Aziz Yanuar belum membeberkan secara detail kapan pihaknya akan melayangkan pra-peradilan tersebut ke pengadilan.
Termasuk katanya tujuan pra-peradilan tersebut dilayangkan ke pengadilan mana juga belum dijelaskan. Terpenting, kata dia, akan ada setidaknya 40 anggota kuasa hukum yang akan didampingi mantan aktivis hak asasi manusia atau HAM itu. Nantinya seluruh kuasa hukum tim taktis itu akan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Jumlah kuasa hukum yang mendampingi sekitar 40 orang, katanya menambahkan. Kepolisian Republik Indonesia mempersilakan Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman untuk mengajukan pra-peradilan jika menilai adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di balik penangkapannya. Polisi berikan jawaban tak terduga dan bak mematikan. Ya tidak apa-apa boleh, itu haknya tersangka. Jadi kita menghargai ada ruang, jadi kalau merasa melanggar HAM, silakan ajukan ke tempatnya. Begitulah kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan, yang meminta kuasa hukum Munarman untuk mengajukan proses secara hukum yang berlaku jika menganggap adanya tindakan keliru penangkapan anggotanya. Sebaliknya, Polri menyatakan akan menghargai langkah hukum yang bakal ditempuh oleh tersangka. Apabila ada tindakan pihak kepolisian yang mereka anggap keliru, silahkan ada jalurnya, jalur pra-peradilan. Jadi langkah yang ditempuh apabila pihak kuasa hukum atau pihak tersangka mengajukan pra-peradilan akan kami hargai. Begitulah pungkasnya. Sebelumnya, kuasa hukum Munarman yang tergabung dalam tim advokasi ulama dan aktivis taktis yang mengajukan pra-peradilan menyusul penangkapan yang dilakukan tim Densus 88 anti teror Polri terhadap kliennya, Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman, itu digelandang polisi terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, Alifur Rahman menyinggung posisi Fadlizon yang merupakan elit Partai Gerindra. Seperti diketahui, Partai Gerindra kini adalah partai koalisi pemerintah. Jika kalau Fadlizon membela Munarman, ya nggak sekali ini aja. Sebelumnya kita ada kasus Laskar ditembak polisi. Fadlizon nih ngebelain FPI, ormas terlarang FPI, kata Alifur Rahman. Ini perlu diperjelas gitu. Gerindra ini kan bagian dari pemerintah, koalisi dengan pemerintah. Kenapa malah ngebelain ormas terlarang yang dilarang oleh pemerintah? Ngapain Fadlizon ngebelain Munarman? Sambungnya. Alifur Rahman menilai bahwa sikap Fadlizon sebagai elit partai koalisi itu tidak masuk akal. Beda halnya jika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang membela FPI akan masuk akal sebab mereka memang partai oposisi. Ini harus diperjelas posisinya sehingga bagi saya ke depan seperti ini tidak boleh ada main dua kaki. Dari seorang Prabowo harus ada sikap yang jelas. Kalau Fadlizon ini bersalah, tindak dengan tegas, keluarkan atau mutasi atau pecat atau gimana, terserah Prabowo, kata Alifur Rahman. Tapi kalau Prabowo dan Gerindra masih ingin berkoalisi dengan FPI, ya sikapnya juga harus jelas dong, keluar dari pemerintah, mundur, itu baru benar, tambahnya. Alifur Rahman menyinggung bahwa Prabowo adalah menteri yang menikmati logistik dari pemerintah, namun justru memiliki elit partai yang terus menyerang pemerintah.